Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azhara Bunga Sadam dengan NIM 186225011. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UAS teori belajar dan pembelajaran yang diampu oleh Ibu Roza Yenita MPD. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tema yang saya ambil, pembelajaran yang berpijak dari teori belajar konstruktivistik. Latar belakang. Teori belajar konstruktivistik atau konstruktivisme mulai berkembang pada abad ke-19. Teori tersebut merupakan suatu teori yang lebih mementingkan proses daripada hasil. Proses pembelajaran tidak hanya melibatkan hubungan antara stimulus dan respon, tetapi lebih banyak melibatkan proses berpikir. Menurut teori ini, ilmu pengetahuan dibangun dalam diri seseorang melalui proses interaksi yang berkesinambungan dengan lingkungan. Proses ini tidak berjalan terpisah-pisah, tetapi melalui proses yang berkesinambungan dan menyeluruh. Tekanan utama teori konstruktivisme adalah lebih memberikan tempat kepada siswa atau subjek didik dalam proses pembelajaran dari kepada guru atau instruktur. Pengertian teori konstruktivistik. Konstruktivistik atau konstruktivisme adalah teori belajar yang mengusung pembangunan kompetensi, pengetahuan atau keterampilan secara mandiri oleh peserta didik yang difasilitasi oleh pendidik melalui berbagai rancangan, pembelajaran dan tindakan yang diperlukan untuk menghasilkan perubahan yang dibutuhkan pada peserta didik. Teori belajar konstruktivistik atau konstruktivisme ini juga teori belajar yang mengedepankan kegiatan, menciptakan serta membangun dari suatu yang telah dipelajari. Kegiatan membangun bisa memacu peserta didik untuk selalu aktif sehingga kecerdasannya akan meningkat. Pengertian menurut para ahli. Yang pertama, menurut Tobroni dan Mustafa pada tahun 2015 halaman 107, teori konstruktivistik atau teori konstruktivisme memberikan keaktifan terhadap manusia untuk belajar menemukan sendiri kompetensi, pengetahuan atau teknologi dan hal lain yang diperlukan guna mengembangkan dirinya. Yang kedua ada Yaumi dan Hum pada tahun 2017 halaman 42 mengungkapkan bahwa konstruktivistik atau konstruktivisme mengasumsikan bahwa siswa datang ke ruang kelas dengan membawa ide-ide, keyakinan dan pandangan yang perlu diubah atau dimodifikasi oleh seorang guru yang memfasilitasi perubahan ini dengan merancang tugas dan pertanyaan yang menantang seperti membuat dilema untuk diselesaikan oleh peserta didik. Yang ketiga ada Muldovir dan Fatimatur pada tahun 2017 halaman 12-13 menjelaskan bahwa dalam konstruktivistik atau konstruktivisme belajar lebih diarahkan pada experimental learning, yaitu adaptasi kemanusiaan berdasarkan pengalaman konkret di laboratorium, diskusi dengan teman sekelas yang kemudian dikontemplasikan dan dijadikan ide dan pengembangan konsep baru. Berdasarkan keterangan tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa konstruktivistik atau konstruktivisme ini adalah teori belajar yang memberikan kebebasan pada siswa untuk aktif belajar, menemukan sendiri kompetensi dan pengetahuan, guna mengembangkan kemampuan yang sudah ada pada dirinya untuk diubah atau dimodifikasi oleh guru yang memfasilitasi, dengan merancang berbagai tugas, pertanyaan, atau tindakan lain yang memancing rasa penasaran siswa untuk menyelesaikannya. Menurut Piaget atau Dahar 2011 159, secara garis besar penekanan teori konstruktivistik atau konstruktivisme terletak pada proses untuk menemukan sebuah teori atau pengetahuan yang ditemukan dan dibangun atas realita di lapangan. Singkatnya, proses mengonstruksi adalah yang utama. Proses mengonstruksi sendiri sebagaimana dijelaskan oleh Jean Piaget adalah sebagai berikut. Yang pertama ada skema, merupakan sekumpulan konsep yang digunakan untuk berinteraksi dengan lingkungan. Yang kedua, asimilasi,
merupakan proses di mana seseorang menginterpretasikan dan mengintegrasikan persepsi. Yang ketiga ada akomodasi, merupakan proses seseorang tidak dapat mengasimilasikan pengalaman yang baru dengan skema yang dimilikinya. Keempat ada keseimbangan, merupakan di mana terjadinya proses ekuilibrasi atau keseimbangan antara asimilasi dan akomodasi, dan diskuilibrasi atau keseimbangannya antara asimilasi dengan akomodasi. Tujuan konstruktivistik, perubahan menjadi suatu keseharusan dalam proses belajar, terutama dalam hal konsep. Perubahan tersebut berupa asimilasi untuk tahap pertama dan tahap kedua yang disebut akomodasi. Dengan asimilasi, siswa menggunakan konsep-konsep yang telah mereka miliki untuk berhadapan dengan fenomena baru. Sementara dengan akomodasi, siswa mengubah konsepnya yang sudah tidak cocok dengan fenomena baru yang muncul. Jadi, perubahan tetap menjadi tujuan utama bahkan dalam ranah teori konstruktivistik atau konstruktivisme sekalipun. Ciri-ciri pembelajaran konstruktivistik. Yang pertama, memberi kesempatan kepada murid membina pengetahuan baru melalui penglibatan dalam dunia sebenarnya. Yang kedua, mengalahkan ide atau gagasan yang dimulai oleh murid dan menggunakannya sebagai panduan rancangan pengajaran. Yang ketiga, menyokong pembelajaran secara kooperatif, menampilkan sikap dan pembawaan murid dan menampilkan bagaimana murid belajar sesuai sesuatu ide. Keempat, menggalangkan dan menerima dana usaha murid. Kelima, menggalangkan murid bertanya dan berdialog dengan murid dan guru. Yang keenam, menganggap pembelajaran sebagai suatu proses yang sama, penting dengan hasil pembelajaran. Yang ketujuh, menggalangkan proses inquiry murid melalui kajian dan eksperimen. Karakteristik pembelajaran konstruktivistik. Menurut Driver and Bell, dalam Suyono dan Haryanto tahun 2014 halaman 106, mengemukakan bahwa karakteristik pembelajaran konstruktivistik atau konstruktivisme sebagai berikut. Yang pertama, siswa tidak dipandang sebagai suatu yang pasif melainkan memiliki tujuan. Kedua, belajar harus mempertimbangkan seoptimal mungkin proses keterlibatan siswa. Yang ketiga, pengetahuan bukan sesuatu yang datang dari luar, melainkan dikonstruksi secara personal. Keempat, pembelajaran bukanlah transmisi pengetahuan, melainkan melibatkan pengaturan situasi lingkungan belajar. Kelima, kurikulum bukanlah sekedar hal yang dipelajari, melainkan seperangkat pembelajaran, materi, dan sumber. Kelebihan konstruktivistik. Yang pertama, memotivasi peserta didik bahwa belajar adalah tanggung jawab peserta didik itu sendiri guna mendapatkan ilmu pengetahuan dan wawasan baru. Yang kedua, mengembangkan potensi kemampuan peserta didik untuk mengajukan pertanyaan dan mencari jawabannya sendiri. Yang ketiga, membantu peserta didik untuk mengembangkan potensi mengenai pengertian atau pemahaman konsep secara menyeluruh dan lengkap. Yang keempat, mengembangkan potensi kemampuan peserta didik untuk menjadi pemikir yang mandiri dan kreatif. Kelemahan konstruktivistik. Yang pertama, sukar mengalihkan pendekatan kuno yang sudah diajarkan dengan kurun waktu lama oleh pendidik. Dengan begitu, pendidik yang menggunakan pendekatan konstruktivistik atau konstruktivisme dituntut untuk lebih kreatif dalam perannya sebagai pendidik. Yang kedua, pemilihan media dalam pembelajaran. Yang ketiga, pendidik, peserta didik, dan orang tua pasti mengutamakan penyesuaian pembelajaran dengan metode terbaru. Dengan begitu, simpulan yang didapat bahwa pelatihan mengarahkan pada konsep konstruktivistik atau konstruktivisme dengan menitik beratkan keaktifan peserta didik untuk merefleksi pengetahuan mereka sendiri. Prinsip konstruktivistik. Terdapat sejumlah prinsip-prinsip yang dapat memandu penerapan konstruktivistik atau konstruktivisme. Yang pertama, belajar merupakan pencarian makna. Oleh sebab itu, pembelajaran harus dimulai dengan isu-isu yang mengakomodasi siswa untuk secara aktif mengkonstruk makna. Yang kedua, pemaknaan memerlukan pemahaman bahwa keseluruhan atau wholes itu sama pentingnya
seperti bagian-bagiannya, sedangkan bagian-bagian harus dipahami dalam konteks keseluruhan. Oleh karenanya, proses pembelajaran berfokus terutama pada konsep-konsep primer dan bukan kepada fakta-fakta yang berpisah. Yang ketiga, supaya dapat mengajar dengan baik, guru harus memahami model-model mental yang dipergunakan siswa terkait bagaimana cara pandang mereka tentang dunia serta asumsi-asumsi yang disusun yang menunjang model mental tersebut. Yang keempat, tujuan pembelajaran adalah bagaimana setiap individu mengonstruksi makna, tidak sekedar mengingat jawaban apa yang benar dan menolak makna milik orang lain. Karena pendidikan pada fitrahnya memang antar disiplin, satu-satunya cara yang meyakinkan untuk mengukur hasil pembelajaran adalah melakukan penilaian terhadap bagian-bagian dari proses pembelajaran, menjamin bahwa setiap siswa akan memperoleh informasi tentang kualitas pembelajarannya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.